Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Terpujilah hati Yesus melalui hati Maria. Pendengar Resi Dihonian yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Jenly SY, dari komunitas SY Brussel, Belgia, dalam Resi, Renungan Singkat Dihonian. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, yakni dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Dengan mudah kita dapat mengambil salah satu inti dari bacaan pada hari ini, yakni perutusan ke-70 murid untuk pergi ke kota-kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Perutusan itu memuat misi untuk mewartakan kerajaan Allah. Sebagai misi persiapan sebelum kedatangan Kristus, para murid diharap menunjukkan dengan konkret pewartaan kerajaan itu. Yesus berkata kepada mereka untuk selalu menyampaikan sabda kasih ini, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Jika mereka memasuki sebuah rumah, ini ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah itu pertama-tama ditunjukkan oleh suasana yang damai. Damai yang ini ditawarkan adalah damai yang berawal dari lingkup kecil, yakni dalam lingkungan keluarga. Untuk itulah Tuhan berkata kepada para murid, "Kalau kamu memasuki suatu rumah." Rumah menjadi bagian atau lingkup kecil dari kehidupan bermasyarakat, dan itu menunjuk pada keluarga. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pewartaan ke-70 murid tentang kerajaan Allah yang ditandai dengan kedamaian menjadi poin utama renungan kita. Dari Injil, Tuhan ingin mewartakan kedamaian bagi kita, orang-orang Kristiani pada zaman sekarang. Kedatangannya yang membawa kedamaian itu pertama-tama ingin Ia tawarkan dalam lingkup kecil dalam kehidupan, yakni dalam keluarga kita masing-masing. Saya rasa bahwa tawaran Tuhan ini sungguh relevan di tengah situasi kehidupan kita sekarang ini. Kehidupan kita sedang berada di tengah krisis kesehatan, krisis ekologis atau lingkungan hidup, dan juga krisis kedamaian. Dan krisis yang terakhir ini bisa juga terjadi dalam keluarga kita atau bahkan dalam hati kita. Untuk itu Tuhan ingin datang kepada kita dengan berkata, "Damai sejahtera bagi rumah ini, damai sejahtera bagi keluarga ini, damai sejahtera bagi hatimu." Untuk mewartakan kedamaian sebagai wujud konkret dari kerajaannya, Tuhan tetap memiliki cara yang kreatif. Jika dalam Injil, Ia mengutus ke-70 murid, dalam kehidupan kita sekarang, selain mengutus orang-orang pilihannya,
Ia memberikan kepada kita sarana dan kesempatan. Tuhan memberikan kepada kita sabdanya dalam kitab suci yang kita miliki di rumah kita masing-masing. Melalui sabdanya yang tertuang dalam kitab suci, Tuhan ingin menyapa dan mengundang kita untuk memiliki pegangan hidup. Itulah yang menjadi sumber rohani kita atau keluarga kita sebagai orang-orang Kristiani dalam menjalani kehidupan yang kadang tidak mudah. Tuhan itu baik, dan Ia ingin agar kita selalu memiliki damai yang datang darinya. Semoga hati kudus Yesus selalu memberkati kita. Amin.